hebohnya cuma Gubernur Cup, berhenti lagi nonton Gubernur Cup tuh berhenti lagi. Gak usah, itu tarkam. Cuma promosi daerah untuk dia nyalon. Yaps, balik lagi di podcast Muda Jambi. Aduh, kan gimmick nih. Masa kita minum dulu, Bang? Ah iya iya. Ayo minum gitu. Kan tadi ngulang sorry ya. Minum. Minum dulu. Cheers dulu. Gak kayak orang-orang kan. Rasanya susu nih. Asli. Ini tak murni lagi nih. Kali ini dua dan oleh bersama Daye. Terus lu, Bro. Motot lagi. Nah. Ngulang lagi. Ya soal ada kesalahan teknis tuh. Oh, itulah secara kita harus sama-sama belajar. Iyalah. Tadi udah seru dah, Bang. Udah seru. Udah agak panas nih tadi. Waduh. Udah apa sih. Nggak apa sih. Cuman kayak ya sebenarnya malas juga nak ngulang gitu. Tapi ini jelas supaya biar seru kan, biar seru kawan-kawan juga nontonnya biar asik. Walaupun ya bagi yang menonton ya menonton, bagi yang tidak ya tidak jadi masalah. Iya. Benar. Hari ini bersama Bang Daye. Ini ngulang lagi ya ampun. Coba dijelaskan dulu tadi aku mau ngomongnya. Dan jelas Bang Daye ini Instruktur senam. instruktur senam. Ah iya. Oh bukan senam ya? Bukan. Supporter bola. Makanya bagian brand awal di Jambi ini dia lah, siapa sih yang nggak tahu dia nih? Ya Banyak yang udah tahu sih. Kalau dia banyak. Astaga, ngerendah untuk roket sih. Terus kita bahas lah tadi nah ini soal masalah supporter tadi. Kenapa lari ke supporter? Aduh, ngulang lagi kan nggak apa-apa. Aku kenapa lari ke supporter ya? Jadi awal cerita ngapa aku suka bola ya karena dari kecil kita ya namanya cowok ya, cowok kan suka main bola. Aku kecil juga ikut sekolah sepak bola waktu zaman SD. Jadi SSB. Di Telanai dulu namanya Bina Remaja. Kamu kalau ada lah. Bina Remaja bukan? Benar juga. Bina Remaja tuh dulu satu SSB itu di kantor gubernur tuh. Cuman ya memang aku tuh gak bisa main bola kayak gitu nah. Badan kurus macam ini kayak gitu nah. Ibaratnya kalau kata pelatih aku tuh terbang aku dulu itu bukan jalan, bukan lari. Nah, itulah ya, ibaratnya aku sekolah sepak bola masa iya aku udah tahu dengan hal-hal bola gitu. Ya. Jadi memang dulunya tuh suka nonton bola tahun 2007 sih kalau ingat aku suka bola tuh di Liga Italia. Nah, awalnya dulu Inter, tapi tidak fanatik dengan Inter cuy. Karena Inter tuh dulu ada 3 pemain di depan tuh yang aku ingat Adriano. Sporter pemain yang punya shooting 99 tuh. Jadi fullnya. Jadi kalau misalkan kita makso shooting terjauh dan gol itu nah. Adriano, ada Martins dari Nigeria sama Recoba dari Uruguay. Nah, aku hafalnya dulu tuh zaman Cambiaso dan kawan-kawan. Jadi berjalan waktu sampai akhirnya tuh dulu kan aku suka bola cuma sekedar suka kan. Sama klub itu. Sampai akhirnya di 2011 nah Barcelona nih menang nih juara. Dan Instagram aku ngapu dari Kerkik itu itu Barca, Bojan Kerkik. Nah, waktu itu Bojan itu di kadang-kadang bakal jadi pengganti Messi. Tapi bukan karena kadang-kadang itu aku suka sama Barca dan Bojan. Jadi memang dulu tuh aku suka cara main dia gitu nah. Enak nengok mainnya sampai sekarang tuh aku ngefans sama dia. Nah, tapi emang belum ada ketemu sih. Jadi di 2011 itu waktu dia juara ya itulah aku awal suka Barcelona dan akhirnya aku ikut komunitas Indo Barca Jambi. Nah, itu 2011 ikut Indo Barca Jambi 2011 atau 2012 lah dulu gatheringnya di Novita Hotel. Nah, itulah awalnya dulu Jul. Sekarang masih jalan sih cuman aku kurang aktif sama situ karena di 2011 2012 akhirnya aku masuk SMA. Dulu zaman SMA kita nih suka nonton bola, kau masih suka juga lah dulu nonton bola basket, ya DBL dulu. Nah, dulu tuh banyak event-event sekolah kan yang buat kita, siapa sih yang mau datang misalkan dukung sekolah, ibaratnya kita datang nonton bola atau nonton basket, kita pasti ketengok cewek-cewek sekolah lain gitu. Nah, iya gak sih? Bonusnya perempuan. Nah, bener lah. Nah, awalnya tuh emang itulah, ibaratnya suka nonton bola, suka nonton basket, ibaratnya kita nih hobi ngedukung gitu, nge-support supporter. Nah, dukunglah DBL di 2012-2013. Aku dulu kebetulan SMA 10 di Buluran. Nah, jadi
SMA aku tuh bisa dibilang orangnya suka rusuh dulu yo. Sampai kena banned dari DBL sampai berapa tahun? 5 tahun, 4 tahun kalau udah salah. Jadi aku kelas 1 tawuran, aku naik kelas 2 masih tawuran juga. Dan kelas 2 tuh akhirnya tawuran kena banned, enggak boleh lagi, kena hukuman yo, kena diskualifikasi, enggak boleh ikut kompetisi itu sampai 2017 atau 2018 baru boleh lagi adik-adik kelas gitu. Adik kelas aku. Nah, itulah baru bisa lagi dan aku emang enggak ada punya kesempatan untuk dukung itu untuk aku yang jadi kepala waktu itu. Ngedukung lah, singkat cerita ngedukung bola beberapa futsal di Dolok dulu. Di arah Pasir Putih. Turnamen-turnamen kecil lah dulu tuh. Sampai akhirnya punya ada kompetisi dulu di GOR. Nah, disitulah akhirnya bisa kenal kawan-kawan karena kompetisi besarnya di situ. Nah, ketemulah kawan-kawan. Disitulah awal aku, wah kayaknya enak nih jadi supporter bola gitu. Nah, disitulah aku punya kawan-kawan, kenal kawan-kawan baru. Di situ kenal kawan-kawan SMA 5, SMA 6 dan lain-lain. Di situ sih awalnya nih kan. Iyalah, kalau SMA 5 kan pertemanan. Iya, tapi luar juga cuy. Luar juga. Bukan karena signature kamu asik. Nah, tetap semua kan? Semua, tapi awalnya emang dari itu kan. Awal terbentuknya tuh emang karena kenal orang-orang tuh. Jelas. Punya satu visi misi yang sama, akhirnya ngebentuk. Itulah di 2015 gabung untuk ngebangun, ngapa gitu nih? Kita tamat nih. Aku tamat SMA. Nggak mungkin lah aku dukung klub tim sekolah aku terus. Apa kata guru aku, apa kata orang-orang gitu. Ada klub Kota Jambi tanding di Gubernur Cup 2015 dan aku duduk sama kawan-kawan aku anak SMA 5, SMA 6 dulu. Ayolah yuk dukung klub. Belum tamat semester 2 pokoknya. Udah mau ujian. Oh berarti mulai itu pas SMA? SMA sebenarnya SMA kelas 2 udah mulai. Kelas 3 semester 1 udah mulai. Dukung Jambi itu pertama kali Persisco. 2014. Itu dia main di Liga Utama. Nah, cuman waktu itu memang masih kami ibaratnya karena masih ada selisih paham antar supporter sekolah dulu. Jadi banyak yang enggak gabung, cuman beberapa sekolah yang gabung. Karena kau tau deh lah kan perperangan terjadi di zaman dulu tuh kayak mano gitu nah. Enggak kayak sekarang lah. Kalau sekarang mungkin udah hampir nyatu semua lah. Kalau dulu tuh kayak aku nih datang ke bukan aku sih, kalau aku alhamdulillah kenal lah SMA 10. Kalau kami yang SMA 10 tuh duduk ke SMA 2 tuh mungkin tidak selamat balik atau kayak mano ibaratnya kayak itu nah. Karena kami ada masalah dengan SMA 2 dulu. Kayak itu pun kayak SMA 6 sama SMA 4. SMA 5 sama SMA 4, SMA 5 sama STM, SMA 6 sama SMA, itu pasti kayak mano dulu kan. Cuma kalau sekarang tuh udah kayak slow lah, udah karena itu tadi wadah yang kami buat sama kawan-kawan nih Kojamania. Sebenarnya cerita dikit Kojamania ini sebenarnya 2011 udah ada dari dulu. Cuman memang kami itu 2015 tuh bisa dibilang rebranding lah, nge-branding ulang sama kawan-kawan. Kayak mana caranya wadah ini berguna untuk kawan-kawan. Nah, sebenarnya wadah awalnya tuh target kami kayak mana caranya bisa nyatu beberapa sekolah ini untuk sama-sama ngedukung Jambi. Nah itu lama tuh prosesnya udah ada langsung 2015 tuh semua sekolah karena cuman ada 6 apa 5 dari sekolah tuh. Banyak beberapa sekolah yang masih nge-gap. Aku udah mau kayak gitu nah dukung ikut Koja, aku ikutnya sama yang ini dulu sempat pecah kan waktu Gubernur Cup 2016 ada juga kayak gitulah akhirnya sampai usaha kawan-kawan nih siko-siko nari akhirnya bisa dan kawan-kawan juga udah mulai lunak. Ayolah untuk apa kita nih gap-gapan, kita nih sama-sama nak dukung Jambi. Nah kita ini belum ada klub Jambi, yang kita dukung nih pertama Gubernur Cup dulu nah. Masa kita bisa dukung Gubernur Cup bersatu kayak itu nah. Setelah Gubernur Cup bersatu baru akhirnya sekarang udah punya visi misi yang lain ya kayak mana caranya ngedorong supaya Jambi ini ada yang bisa dibanggai lah di liga gitu nah. Iya sih. Dengan segala hal yang kayak kan orang juga dulu banyaknya jangan kan Jambi. Orang kayak Indonesia main kadang ketika kayak Viking kadang mau datang Jakarta juga nyaro. Iya. Pasti kadang karena dia main di GBK. Tapi tetap aja kayak di sana ada juga yang rusuh kadang walaupun. Iya, itu pasti. Di Indonesia main gitu. Tapi sekarang Koja sudah seperti apa sekarang? Kalau aku bisa cerita sekarang sebenarnya kalau untuk sekarang nih Koja tuh lebih baik daripada di tahun 2017. Tapi memang sekarang inilah titik di mana aku dan kawan-kawan pengurus bisa nengok siapa sih emang benar-benar orang ini suka sepak bola, siapa sih sebenarnya orang-orang ini yang emang benar-benar pengen ada sama-sama satu impian satu visi misi nih untuk ngebangun sesuatu di Jambi ini gitu. Karena kalau aku bilang masa kebangkitan Koja itu di 2015 itu titik tumbuh awal berdiri lagi semenjak vakum dari 2011 2013 vakum 2015 bangkit lagi. Nah titik tumbuh 2015 dan
bisa dibilang berapi-rapi Union di 2017. Oke. 2017. Nah, cuma memang sekarang udah mulai ibaratkan circle tuh udah mulai nggak ada serame dulu di tribun. Cuma ya aku syukur lebih itu yang lebih paham dengan nonton bola. Kamu datang ke sport nonton bola itu tujuannya apa itu udah paham kawan-kawan yang sekarang dibanding yang dulu rame tapi tidak ngerti gitu lah kayak, weh rame, tau lah budak Jambi dah. Nah kalau budak Jambi itu aku tengok nggak semua sih, cuman yo kalau rame pasti ini gitu nah. Karena aku kadang ya ketemu kawan-kawan aku yang udah lama kayak misalkan cewek nih atau apa, weh ngapa jarang nonton bola lagi, kayak malu gitu nah pas sepak bola, bang itu kan SMA gini-gini ya maksud aku kok malu gitu nah kau nonton bola dulu kayak itu nah, ngapa sih kau tuh harus malu gitu nah, kau dukung ya ibaratkan kau kan tergantung dia lah lagi kayak mana gitu nah. Sebenarnya kan sekarang kan udah banyak sepak bola modern dan segala macam. Jangan sampai kayak ya kalau misalkan mungkin dia malu karena dia alay dulu ya kok bisa berubah itu gitu nah. Berarti kalau dia malu dengan apa yang dilakukan dulu nonton bola berarti dia anggap dulu tuh saya menurut aku tidak gitu nah. Itu semua proses. Iya kan? Gitu nah. Nah, tapi memang di Jambi ini yo kawan-kawan mungkin tidak semua yang aku bilang tadi itu yang musiman tuh ya alhamdulillah udah mulai rata-rata singkir dan memang orang-orang yang benar-benar satu visi misi itu udah mulai nampak gitu nah. Mungkin ada juga yang tidak nimbul, dia suka mungkin lihat media dia ikut ngebantu nge-branding, cuman kan kadang tuh yang beberapa oknum-oknum lah yang bisa dibilang sebagai penghancur lah, pengen pecah belah tuh ada juga masih sampai sekarang. Itu biasanya dengan hal itu di dalam atau di luar? Di dalam sih, tidak gini, maksud dalam apa nih? Di dalam alhamdulillah bukan di dalam, dia dari luar ke dalam, keluar ya nah. Sampai 3 kali cuy. Itu parah sih. Nah dia tuh sampai 3 kali kayak gitu yang ngelakuin hal itu. Dengan hal, tapi sekarang tahun kemarin main nggak sih? Ya tahun ini 2020 ini kan main di kantor gubernur. Iya Januari kemarin. Januari itu main. Yang menang siapa? Merangin Jambi juara 3 apa 4 kemarin ya. Kalau tidak salah 3 juara 3 Darusu. Juara 4 juara 4 Darusu. Yang Darusu itu apa nih? Udah bisa main dia. 2017 tuh sempat rusuh di tapi tidak sampai kayak mana ya, udah sampai baku hantam yang parah karena sepengalaman aku dari 2015 Koja tuh yang parahnya tuh di 2015 tuh lah, ketika kami nonton bola nih Jambi Lawan Tungkal. Nah waktu pertandingan Jambi Lawan Tungkal tuh memang kayak mana yo, bisa dibilang masih butuh 9 galo kayak itu nah, kayak tidak tahu ngabal kawan sama kawan bisa juga butuh tonjokan karena ada tribun tuh senggol-senggolan. Jadi ibaratnya memang belum ngerti kalau ditanya kau ngapain sini dukung bola be dak karuan be dak ada tujuan. Nah kalau dulu tuh emang dak ada itu, jadi sampai waktu itu ribut sama Tungkal itu supporter Tungkal dulu sih memang. Kalau sekarang udah alhamdulillah udah dekat semua Koja sama kawan-kawan Batanghari kan, supporter Batanghari ada juga Muara Jambi. Dulu itu karena memang dak punya ini relasi dan kami juga supporter bisa dibilang baru bangkit lagi Jambi dan diisi sama orang-orang yang bisa dibilang milenial ya, masih labil, baru SMA kan kelas 3 yang belum bisa ngerti, woi kami nak rusuh apa kayak mana be. Sampailah nonton bola itu lawan Tungkal, awalnya Jambi menang kan 1-0, awalnya cuma ngelempar buah-buahan, tak kapan lah buah-buahan, pisang tuh gue pisang makasih ya, kira kan kita masih apa kan selalu, tak lama kulitnya, wah ini mulai nih bayo, lempar balik tapi, Koja tuh ngelempar balik tapi tidak ngelempar batu yo, sampai akhirnya ngelempar ini botol minuman nah mulailah rusuh saling perang akhirnya karena waktu itu Pol PP ikut juga ngedukung Jambi waktu itu, satu gabungan supporter juga sama Koja zaman dulu, sampai akhirnya dia ngelempar batu. Wah itu udah mulai pecah tuh, semua kawan-kawan tuh udah mulai kabur semua, udah mulai ada yang kabur ada yang melawan kayak itulah karena udah parah nih. Di tengah-tengah tuh panitia kan sama tamu. Nah jadi panitia sama tamu tuh bujar waktu itu, waktu perperangan hari itu sampai Pol PP ngadang waktu itu, aku ingat tuh Pol PP, sudah, tang palanya lempar batu, ambeknya batu lempar balik, itu serius tuh. Itu sampai kayak gitu nah, kami tuh buyar, akhirnya nunggu di luar semua, luar stadion, akhirnya di luar stadion nengok kawan udah terbaring, namanya Nanda Jawa, alumni SMA 6 lettingan aku, sini pelipis pecah, kena lempar batu tuh, beberapa kawan-kawan ada yang ke rumah sakit. Nah waktu itu kami dan kawan-kawan tuh ya ibaratnya kayak mana masih labil kan, kita udah ada kayak langsung man to man gitu, misalkan aku nih dari Koja dulu aku udah ada kayak gitu, udah ada siapa yang koordinator tuh udah ada dulu tuh, jadi kayak sekedar ngumpul be. Nah iyo atas semangat be itu, atas semangat
ndak ada jadi kibarnya penengah kami nak datang. Misalnya aku nak datang ke sana, bang ada apa nih? Ndak ada kayak gitu penengah. Jadi sampai akhirnya kami diusir dari KONI dan kawan tuh sweeping nih keluar keliling-keliling tribun keliling ini melakukan sweeping keliling-keliling. Nah sampailah akhirnya nunggu semua di Makalam. Woi itu berjejer tuh supporter Jambi. Raminian. Itu yang paling raminian waktu nak tawuran tuh. Lewat mobil ini Tanja Barat, bus Tanja Barat. Ya itu Saat langsung gaspol semua budak-budak. Disitulah perangan terjadi di jalan. Ada kawan yang jatuh lah dari motor. Polisi pun juga ada di situ. Ini beberapa ngadang kawan-kawan. Cuman ya karena masa tadi kan kita tidak bisa juga. Singkat cerita di situ aku ketemunya waktu di Kota Baru sih di kumpul. Aku udah ada sampai ke arah Sanunian pelemparan itu. Memang ada beberapa kawan-kawan lah. Ingat aku mobil bus itu isi dalam tuh belemparan galau. Jadi pemain tuh kan nengok supporter nih sudah ngerubungi mobil tuh nak pecah kacau. Mau mau lah pemain tuh ngeluari kayu dari dalam mobil, lempar belakang. Kayak main game gitu di Bandung. Dia main motornya ngelak-ngelak lah nih. Akan di kiri-kiri. kan heboh. Iya. Itu sangat paling heboh sih bener. Di tahun 2017 tuh kayak 15 tuh, ya, 15. Itu kayak aku masih SMP ya. Iya, SMA kasih gol lah kau. Aku SMA kasih gol. Dan itu kayak kok bisa kayak ini gitu. Nah, padahal bisa dibilang kenapa sih harus kayak gitu? Iya. Kita juga bisa kayak membentuk sebuah tim sepak bola Jambi yang kan nanti bakalan orang-orang bakalan dari Tungkal. Iya, harusnya sih. Dari segala macam kabupaten di Jambi gitu kan. Dan sekarang aman nggak kan? Kalau untuk sekarang alhamdulillah Samu Tungkal kemarin Jambi main di Tungkal waktu Liga 3 2018 aman. Terus main ke Merangin 2019 aman, ke Batanghari aman. Nggak ada sih alhamdulillah masalah sama supporter lain karena memang sekarang nih visi misi sama kawan-kawan nih kayak mana caranya sama-sama bersatu be untuk kayak mana caranya ada yang sesuatu yang dibangun gitu nah. Sudah pernah ketemu nggak sih? Sudah. Orang-orang Tungkal, orang-orang di seluruh kabupaten di Jambi ini Sudah. Udah kalau untuk duduk belum sih kalau ketemu kami misalkan pernah di 2018 atau 17 ya kami datang Batanghari Mania ngundang kawan-kawan perwakilan Koja untuk datang pembukaan turnamen. Nah, Batanghari ngaduin terus di Liga 3 kami UE datang ke Tungkal kami juga diamani sama kawan sana. Kalau mau Jambi emang udah dekat kan. Di Merangin pun ada supporter, cuman memang mereka enggak tahu ya aku kurang terekspos atau kayak mana, aku juga kurang paham nian. Enggak ada nampak di aku sih kalau aku pribadi gitu nah. Jadi kalau kondisi itu aman dan aku tuh pengennya gini sih. Kawan-kawan atau masyarakat tuh kan ibaratnya sebenarnya semua suka bola lah pasti. Ya, Nah, untuk sekarang ini kan sebenarnya satu visi misi lah dulu. Kita tidak punya sarana prasarana di kota nih. Stadion kita apa? Trilomba Juang, Persijam itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Ibarat kan kita ngundang timnas, itu dia tuh mau pemain di sini gitu nah. Dengan ibaratnya kapasitas aku nih ya passing ke kau nah. Ibaratnya harus dia dapat dari kaki kau datar, kena dado. Tak kena paho, tak kena biji, lo lagi tidak tahu ya. Itulah perumpamaan rumput gitu, keadaan rumput itu, tapi itu fakta gitu nah. Infrastruktur lah. Nah, kita nak umpan ke dado, bola temantul ke atas. Ya. Nah, banyak kok pemain Liga 1 main di Jambi kemarin, Jandi Eka Putra, terus Maldini Pali, Mukul Sadi sudah pernah juga main di Jambi. Cuman mau sampai kapan stadion kayak itu? Tidak bisa dibanggai sih menurut aku Trilomba Juang dan Persijam tuh. Dan harapannya tuh semua tuh kita masyarakat tuh peduli walaupun lewat media tidak saling posting lah. Apapun itu keresahan dari kawan-kawan sepak bola nih. Sebenarnya banyak, Jul. PSSI pun juga sudah angkat tangan juga mengenai ini kayak dia bingung gitu nah mau harus kayak mana. Tapi kan kok bisa sampai bingung PSSI padahal dia nih yang sebenarnya menjadi wadah. Benar. Mereka ini sebenarnya regulator kalau PSSI itu. Tahu aku sebagai regulator program kayak mana caranya sepak bola ini kita tetap jalan. Kalau untuk masalah lapangan stadion nah itu tuh bukan urusan Dio. Benar. Lagi dia ada kerjasama dalam hal itu bang. Seharusnya kayaknya. Sebenarnya sih, cuman kalau aku dengar karena kan kalau sampai sesi aku udah duduk nih, aku sempat nanya juga. Jadi aku sempat kemarin main ke Jogja sama kawan-kawan di sana sharing kan, bang sebenarnya gimana nih bang masalah Jambi ini bang? Kan aku cerita lah kondisi Jambi gini bang. Siapa yang harus disalahkan? Karena dari 2015 sampai 2018 itu Jambi khususnya kami kok zamannya itu selalu menyalahkan PSSI. Nah, memang kami kita pandangan kau tadi lah ada. Ya. PSSI kan pasti punya hak gini-gini. Setelah kami cari tahu ternyata PSSI itu tidak sepenuhnya dia juga yang ngatur itu gitu nah. Karena dia cuma regulator segala macamnya kayak stadion misalkan. Di stadion tuh milik pemerintah gitu nah, pemerintah provinsi.
Nah, balik-balik lagi yuk. Tergantung dari Pemprov lagi, enggak tahu lah lagi pecahan lo. Yang ngurus Pemprov ngurus lapangan itu biasanya KONI. Nah, KONI ini dan KONI ini kan semua kepala ini cabang olahraga. Ya, benar. Di bawahnya itu ada PSSI, ada cabang olahraga badminton segala macam yuk. Jadi yuk kadang kayak pernah kami ngadain 2018 forum group discussion di Jambi Independent. Ya. Kami diskusi sama undang orang KONI, PSSI, ngobrolin hal ini juga. Cuman ya memang balik-balik lagi sebenarnya kalau bisa dibilang tergantung pemimpin gitulah. Kalau aku bilang ya kalau pemimpin kita memang suka bola ataupun ada inisiatif dia ingin ngebangun stadion bola, aku rasa bisa-bisa baik. Cuman ya kalau kayak gini, bukan aku nyalain gubernur sekarang, sorry. Tapi kalau kayak sekarang ini aku bingung gitu. Nah, kami teriak dari 2015 kayaknya kayak ngerasa acu tak acu, makanya butuh bantuan dari masyarakat. Dan aku paham mungkin bang, walaupun aku udah di dunia gitu ya, walaupun aku udah kayak di dalam segi supporternya ataupun cuman aku juga ngerasain lah titik kayak dari tahun berapa menyuarakan terus dijanjikan dengan segala hal apapun itu kayak bullshit menurut aku. Makanya kayak mana yo? Bingung sih sebenarnya mau minta CK dari kawan-kawan supporter untuk bangun stadion kan nggak mungkin. Dan juga rata-rata di seluruh di Indonesia ya, di Indonesia nih stadion sepak bola tuh milik pemerintah sebagian besar. Pemerintah. Nah, jadi pemerintah lah yang membuat wadah itu sebenarnya. Kayak itu nah. Yang membuat stadion itu sebenarnya kebijakan dari pemerintah lagi, bukannya nak nyuruh ibaratnya swasta. Kalau swasta tuh untuk super klub mungkin memang masih seperti itu. Karena kayak gini, kayak Bali United klub paling sehat lah di Indonesia ya bisa dibilang. Nah, dia kayak yang paling ampunnya lada dari duit dan segala macam. Nah, dia tuh bisa ngontrak stadion ibaratnya biar pemerintah ikut campur lagi, dikontrak 10 tahun langsung. Kayak itulah ibaratnya. Nah, itu kan bisa. Nah, sekarang nih klub bola Jambi itu bakal ada kalau stadion gitu sudah ada. Sekarang gini, ada swasta mau support sepak bola gitu. Sekarang stadionnya mana? Mau jadi musafir, main di misalnya home base gitu di Jambi nih. Pemasukan terbesar tuh dari supporter, dari penonton, termasuk ngebantu ya kan. Belum lagi kayak beberapa lagi sponsor segala macam. Nah, seandainya stadion kita di Padang, kan Palembang, home base gitu. Kalau di Jambi belum ada yang standar kayak itu. Nah, aku pernah ngomong kayak gini bang, pas mungkin aku sudah duduk sama orang-orang atas lah gitu kayak atau terlalu baju atau sejam itu tuh direnovasi. Sebenarnya gini, kalau ngomong kayak itu udah Jul. Sering yang aku bilang FGD itu sudah sampai bakal ada perdebatan besar karena kayak renovasi itu ada. Nah, itulah sih buruknya bukan nyalain pemerintah, tapi emang kalau pandangan aku emang kayak gitu kayak Gor Kota Baru contohnya. Aku bukan nak nyalain itunya Kota Baru udah direnov tuh bang. Wah, kau belum nengok dalamnya. Kau udah masuk ke dalam apa ini? Menurut aku itu renovasi gagal cuy. Jadi kayak kabarnya ada 8 triliun apa berapa aku enggak tahu juga tapi sedengaran aku waktu itu sempat aku disuruh untuk ngangkat itu sama kawan-kawan bola nih, ayo kita demo atau apa, cuman aku mikir pelan-pelan lah, aku bilang aku nak ngeriset dulu, cuman kedengarannya itu udah kecil pokoknya anggaran untuk itu tuh 8 miliar entah 8 miliar entah berapa udah kecil untuk Gor Kota Baru tuh, tapi dari luar udah jelas tuh cuman ditopongi kayak mana casing gitu nah. Kalau kita Tamiya tuh masang bumper nah dalam itu cuma kursi, bentuk segala macam sama lantainya, selebihnya menurut aku masih biasa, atapnya cuman selebihnya kayak dinding biasa. Kalau menurut aku dengan anggaran segitu maunya hancurinian buat nenek baru gitu nah itu kan sempat jadi permasalahan kemarin naik ke media, cuman ya mungkin nggak ngerti juga gitu ya kok media bungkam terhadap itu lagi. Kenapa nggak main sama media? Kita sudah beberapa kali main sama media, cuman ya memang karena kawan-kawan nih, jadi kami itu sekarang media cuma dari Koja sih, makanya pengen butuh support lagi. Kadang media nih nggak ada cuan, nggak juga jalan gitu, ngerti nggak? Ada juga yang kayak gitu, nggak semua sih. Jadi kami tuh kesulitan, makanya aku tuh cuma pengen kesadaran dari masyarakat lagi lah, ayolah gitu lah. Kalau misalkan punya stadion, bukan Koja Mania yang ngerayu itu, di situ bisa serbaguna cuy. Contoh gini, misalkan stadion ini kita lupain lah Trilon Bajuang dengan Persijam. Bangun stadion misalkan di Sungai Gelam kah atau di mana kah di pusat kota, nggak tahu ya gitu ya. Pokoknya di kota Jambi lah, khususnya di daerah perbatasan. Bayangin misalkan nanti stadion itu memang standar nasional yang emang bisa main Liga 1, Liga 2, Liga 3, emang udah ada banyak ini tetap mengek lagi ya. Nah, ibaratnya sudah standarisasi. Nah, Jambi belum punya klub bola pun kita bisa ngundang timnas ke Jambi. Nggak mungkin nggak rame cuy di situ. Nggak mungkin nggak terbantu warga situ. Dalam segi perekonomian itu sudah memajukan.
Nah, dan bisa ngerami daerah-daerah situ. Nah, sekarang ini kan kita bingung. Kayak aku sering cerita-cerita sama warga-warga, misalkan ada Triul Bajuang nih, ada Gubernur Cup. Bu, gimana Bu penjualan gini-gini? Alhamdulillah lah nak, sejak ada kompetisi kayak gini, yo ibaratkan ada pemasukan untuk warga-warga situ. Entah orang tuh yang pemuda di situ, dak ada gawe, jadi jago parkir, jadi duit kan. Cuman tengoklah kayak sekarang kurangnya kompetisi. Yo bingung gitu, nah kita mau ngadain kompetisi, stadionnya kayak gitu. Kadang tuh gini, aku pun mungkin jadi investor, nak buat klub bola, aku nih invest ke Persijam klub nih, Persijam Jambi klub. Ya aku pasti mikir panjang lah, nengok mana stadion aku, ompes aku mano. Nah, aku ngasih duit jor-joran nih, aku beli Spaso, Moaino, Irfan Bakdim, Bambang Pamungkas pensiun kita bangkitin lagi, Boa Salosa, main nih di Persijam FC, main di mano. Budak tuh berlari kakinya nyebur ke dalam tenggelam. Nengok Uktu. Aku di Okto kan itu bisa dibilang cepat deh kan. Cepat larinya. Nah, Uktu tuh bisa jadi Super Mario kalau di Persijam. Kalau main di Koni tuh. Kalau lompat lagi, kata Super Mario tuh kalau titit masuk ke lubang dalam. Jadi bola tuh kita bingung, kita nonton bola lah. Mana Super Mario? Siapa? Uktu sama bola tadi. Karena saking buruknya lapangan gitu. Tapi itu fakta, cuy. Parah. Aku ketika aku mikir di tahun pertama kali aku ninjak Koni itu ya di tahun 2018 Pak. 2018 sampai 2017 yang pokoknya Jambi juara yang pemainnya ini si Medi. Oh iya 2017. 2017 waktu Medi main Persija itu. Dan itu pertama kali aku ninjak dengan Koni itu aku agak kayak kok gini aja aku kayak apa ya banyak kurang parah sih lo bilang. Iya kayak gini 2017 tuh final para penonton tuh bukan lagi dekat di tribun sih di pinggir lapangan udah kayak tarkam gitu tempat lintasan karet. Nah benar aku udah di situ Bang. Nah bayangi seandainya nanti ada kerusuhan pemain ada selamat iya kan apa wasit lah paling tidak diincar orang kalau udah sepakat. Nah itu sih sebenarnya harusnya padahal di hari itu Bapak Gubernur datang, Bapak Wali Kota datang, maksudnya memperhatikan sebenarnya. Harusnya dia bisa nengok lah, berarti wadahnya tidak cukup lagi nih tribun-tribun ini untuk penonton nih. Berarti Jambi ini sepak bolanya ini udah harus dipandang, tapi kenapa kayak tidak tahu ya apa permasalahannya. Kalau misalkan apakah anggaran tidak ada atau apa, cuma setidaknya tuh ada omongan kayak itu nah. Iya sih, kayak bukan apa gitu nah. Dan segala hal itu kayak bisa dibilang kan kadang kita juga nggak ngerasain hal-hal kayak itu juga gitu kan. Kita juga nggak tentu apa ya kok bisa sampai segitu-gitunya gitu. Makanya aku kayak kalau cerita bola di Jambi ini emang miris. Aku pun kadang punya target juga di sampai 3 tahun atau 5 tahun ke depan kalau bola Jambi kayak ini benar aku udah usah lagi lah kayak itu nah. Kadang hampir nyerah dewe. Gitu nah, sakit capeknya gitu nah. Kita per-peran lah. Nonton bola nih perbandingannya kita ngeluarin 1.100.000 kita keluar. Kita ngeluarin 1.100.000 yang kita dapat. Nggak ada ini timbal balik. Cuman emang karena atas dasar kita suka bola, kita gilo gitu nah. Orang-orang suka bola Jambi itu orang-orang gilo. Gitu nah. Yang mau berteriak untuk dukung sepak bola Jambi itu gitu nah. Cuman ngomong lagi cuman apa larinya ada ke sistem masih kayak politika atau itu. Nah itu sih sebenarnya aku bingung juga harusnya kita nih kalau misalkan masalah politik kok zamannya itu sebenarnya jauh dari politik itu sempat digosipin tuh cuy 2018 pemilihan wali kota waktu itu. Jadi memang kok zamannya ini bukan dinaungi apa sih namanya kita disupport sama pemerintah kota gitu nah kebetulan wali kota kita pemerintah kota kita waktu itu memang mau nyalon lagi gitu memang mau naik lagi untuk ke periode selanjutnya. Cuman kan memang kita selaku komunitas dikasih wadah, mesti kita nolak cuy. Itu sih dasarnya sesimpel itu waktu itu. Tapi memang beberapa media mengangkat bahwa, wih kok zaman ini tuh sukses. Wah gila, waktu dengar itu kan langsung keluar dari circle itu. Karena emang maksudnya kami dibentuk, bukannya karena itu. 2011 loh Kojan itu bentuk, bukannya karena politik segala macam. Cuman memang di 2017 yang sempat kau pernah nengok lah sih kayak ada embel-embel apa we love ini di baju pemain. Nah baju pemain baju supporter pun ada juga. Jadi dapat Sikri itu jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu sudah ada Sikri gitu. Dan Gubernur Cup 2017 itu akhirnya
nonton bola, kita nonton bola, ya ibaratnya setiap kita nonton bola pasti ada koordinator, korlap segala macam, korwil, tim keamanan segala macam. Udah pada bagi-bagi tugas nih, kan kita compare dari GOR sih. Dari GOR baru ke Stadion Tirta Majuang. Nah, nggak ada lagi mikir yang kayak di stadion tuh pokoknya kita udah masuk gitu nah. Cuma ada beberapa oknum memang ngasih baju itu ke beberapa supporter. Oknum itu juga di luar Kojau, di luar pengurus dan itu sih yang jadi permasalahan sekarang ini yang kami ya udah ada pantauan kami. Kita lagi nonton bola nih, makin kawan-kawan yang lagi berjuang di lapangan. Yo, kita tanpa kita ketahui nih di media ada salah satu supporter Koja pakai baju ada tulisan we love ini, we love itu dan gimana yo? Wajar sih masyarakat Jambi tentunya tidak respect sama Koja. Kau pun mungkin sebagai masyarakat umum, wih, kok supporter ke politik yo? Tapi ini aku perlu klarifikasi yo. Pada dasar kami tidak ada sama sekali berpolitik di situ. Ibaratnya itu cuma aji mumpung ketika rame, kami ini kena jebak gitu nah. Bukan kena jebak yo, kayak mana yo? Ibaratnya yo kita nih lagi nonton bola tuh kan ada yang tahu nih dan ya namanya masa. Kita tidak tahu kan? Kita juga tidak bisa ngontrol seluruh masa kan pada saat itu 2017 tuh lagi puncak-puncaknya masa lagi rame-rame nian dibanding sekarang. Nah, diselip-selipin kayak gitu dikasih-kasih baju gratis berak Jambi lah pulo. Wih, baju gratis lur. Iya, tapi kan gini ya. Ketika itu terjadi, sebenarnya itu salah satu isu yang sangat besar sebenarnya. Besarnya dan itulah sampai detik ini pun orang masih mikir apalagi dekat pilgub nih. Masih ada yang sering kayak ngomong ke aku, "Wih, kemana nih kok zamannya berlayar gini-gini?" Wah, aku bilang sebenarnya aku agak sakit hati oleh karena kau bang yang paling nampak. Benar, aku paling nampak dan kawan-kawan juga sih mungkin yang ada sebagian yo. Gitu, nah, yang aku tahu kan cuma dan itu ketika kau ngumpul dimanapun kau duduk atau di mana tempat-tempat yang lain, kau jadi kayak, bro, di mana sekarang Tegal? Itu udah pasti karena pas di tahun itu aku yang pertama kali ketika aku tengok dari baju player pemain juga ya. Kan kayak itu bang, jadi kayak kok bisa gitu. Semua sama kawan-kawan tuh sebenarnya kecewanya dengan hal itu, tapi kami tidak menyalahkan sih. Memang itu sebagai pembelajaran lah menurut aku. Tapi kalau dibilang berpolitik, emang kok zamannya dari 2017-18 pun kami tidak pernah berpolitik dan kok zamannya pun tidak pernah mengkampanyekan massa. Kami ngumpulin massa nih kok zamannya nih. Kamu semua dukung ini, tidak pernah. Itu kalaupun ada, yo mana buktinya gitu be. Karena memang dari dulu tuh tidak pernah di grup ini WhatsApp atau lain itu pun tidak pernah kami yang kayak gitu. Cuma di media sih memang karena pada saat itu media lagi gencar-gencarnya dan ada penggiringan opini yang buat Koja jadi keno gitu. Nah ditambah lagi kami dikasih sekre loh sama pemerintah kota. Nah pandangan kami karena kami di situ. Nah pandangan ayo kau kan main. Di situ kan awal kita ketemu kan bulan puasa. Ketemu kita bulan puasa makanya waktu kita baru-baru kemarin ketemu tuh kalau enak ya kita di market sebenarnya kan kita udah lama sebenarnya tahu gitu nah cuma emang belum ada ngobrol. Nah di saat kau nengok tuh kami kan ngerasa kayak wih pemerintahan nge-support komunitas nih apa dah kita ambil disupport loh gitu nah dan gak ada minta feedback sama kami gitu nah dan gak pernah sama sekali minta wih semua kok zamannya tolong gerak tidak pernah gitu nah cuman mungkin itu tadi penggiringan opini misalnya gini kau orang media nih yuk kau ngangkat lah misal media tim situlah ibaratnya tim yang itu tim yang apa tadi kok zamannya siap mendukung si A untuk jadi ini yang sebenarnya udah ada konfirmasi dari kami gitu nah atau mungkin ada orang dalam di antara kami udah ada sih kayaknya sekarang mungkin ada di saat itu ada lah mungkin tapi bukan aku ya jelas bukan aku siapa adek nih anda ya tidak tapi kan tidak bisa dipungkiri dengan hal itu bang. Aku ingat ketika aku main di situ kayak ngeband pas aku ngebandnya lah gitu kan. Itu kan kayak ada embel-embel. Pas aku main situ ada embel-embel kayak itu setelah atau sebelum gubernur loh. Iya setelah gubernur Cup 2017 dan belum puasa kan? Iya dan itu banyak embel-embel jadi aku pun yang kadang bukan tak terlalu aktifnya tapi kayak nengok ketika main futsal di gor segala macam ikut gitu kayak udah kayak gini ya udah dengan hal-hal kayak gini kan ketika itu terjadi langsung kayak ini banyak orang dalam ibaratkan sorry menurut pribadi aku kalian diperbolehkan sebenarnya kayak itu sih bisa dibilang karena memang gini yo di
kok zamannya kan 2015 nih baru naik lagi nih, Jul. Di saat 2015 baru naik lagi, aku yang 3 SMA, baru 3 SMA dan aku bertambah 2 tahun berarti aku baru semester 4. Ya. Rata-rata di saat itu yang paling tua tuh emang angkatan aku. Sementara itu. Oke. Nah, cuman kalau kita ngomongi politik yo, sebenarnya udah punya masa aku zaman untuk politik. Karena di saat 2018 pemilihan itu, yang bisa milih itu cuma aku dan angkatan aku dan bawahku setahun. Kau belum bisa milih 2018, apa baru bisa? Belum. Nah, ibaratnya angkatan yang lagi rame-rame kan angkatan kau dulu 2017 tuh. Ya, nah, Yang ramein. Iya kan? tapi kan yang dipilih bukan masa pemilihannya, Bang. Masa. Masanya, tapi kan incaran dari orang ingin naik itu kan pemilihannya. Mungkin dia ngambil dari medianya yo. Medianya dari masa dengan kalau kayak Kegiatan iya, gitu-gitu. kegiatan apapun itu kan bisa dibilang ya itu Gertaan ya untuk Iya. musuh lawan ya sih. Bisa jadi sih. Cuman ya memang kayak yo kalau diperbonekakan aku setuju. Mungkin kami sempat kayak gitu. Cuman kalau untuk kami pernah mengkampanyekan tuh tidak pernah. Kalau kau zamannya sampai detik ini pun makanya kalau kawan-kawan beberapa nih, ini kan mau pemilihan gubernur nih, beberapa ada sempat nanya kayak gitu. Gubernur nih, ini Eh. setelah ada mulai-mulai nggak nih? Kalau kau zamannya tidak ada ibaratnya kami karena pelajaran dari 2018 yo. Ya, 2018 kan pemilihan kan 19, 18. 19 kan ini presiden ya. 2018 kejadian tuh 2020 nih kayak mana caranya kami nih berusaha senetral-netral mungkin. Jangan sampai kami kayak mana caranya mengkampanyekan dan segala macam. Tapi tujuan kami sekarang ini kami pengen ngangkat isu isu sepak bola. Sama kawan-kawan tuh. Ibaratkan ya semua paslon yang bakal naik ini kaki, ya kami anggap kami siap golput gitu. Kami tidak bakal dukung kamu gitu. Nah, kalau misalkan tidak bisa ngebangun apa yang kami mau gitu deh sih. Yo sekarang orang tua belum pakai mana caranya. Harapan kami yo yang dibutuhkan masyarakat nih stadion segala macam tuh bukan anak bola baik sebenarnya. Bangun stadion semua orang pasti senang ada itu. Gitu nah. Income-nya lebih besar menurut aku. Nah. Entah sama perekonomian. Sekarang gini, bayangin tak Jul? Aku sering datang ngadain acara misalkan kayak di kantor gubernur ada SSB aku tengok di Trilaba Juang ada SSB. Aku tuh nengok iya budak-budak kecil tuh main bola. Aku tuh kayak ya saya sedih lah sih kayak aku tuh pengen dek sudahlah tidak usah lagi main bola. Tidak ada masa depan sepak bola Jambi. Nah dan itu fakta cuy. Yo ada sih yang emang bisa main keluar kayak Bang Andika mungkin di Borneo sekarang. Ya. Cuman kan menurut aku harusnya kita tuh bisa satu tim loh. Kalau bisa kita tuh bisa Jambi satu full tim naik ke atas gitu nah. Bahkan kita bisa narik pemain luar ke Jambi gitu nah. Sebagai promosi daerah gitu. Tengoklah Jambi, main ke Jawa sepak bola Jambi apa mas? Ini di Padang pun orang banyak yang tidak tahu kan? Ya, aku sangat salut dengan daerah Sumatera ya, terutama kayak Medan, Palembang, Padang, yang baru naik sekarang Lampung. Itu walaupun aku belum pernah ke stadion yang di Lampung pada Lampung ya, yang mereka gabungan tim sama apa gitu, seru-seru ya bagus. Iya pada Lampung Persero. Nah, dan itu kawan aku, keluarga aku emang orang asli Lampung tuh kayak anjing Jun, di sini infrastruktur bagus walaupun apa kecil stadionnya tapi alhamdulillah sudah sesuai dengan Standar. Aku ketika dia ngomong itu jangan lihat ini apa nih. Nah, makanya aku kayak, yo sebenarnya balik ke kita lagi masyarakat kayak mana cara sama-sama suaroin kayak mana. Yo kita ini sama-sama butuh stadion itu serbaguna cuy. Konser mungkin bisa juga nanti di halamannya. Ya. Bisa jadi kan. Yo banyak sih keuntungan untuk itu. Cuman ya balik ke kita lagi lah kayak mana. Jadi stadion ini bukan untuk sepak bola baik sebenarnya. Kawan-kawan pun bisa jogging di situ mungkin olahraga lain gitu nah. Yang jelas stadion tuh harapannya ke depan kalau emang ada nanti tercapai tidak lagi stadion kayak Trilaba Juang apa Persijam. Kayak bangun-bangun stadion fotokopian itu baik. Ya. Nah Persijam baik ya sama persis. Wah, apa Koni mending enggak usah gitu nah. Robo baik. Ibaratnya kalau bisa fotokopian Jola. Ini stadion ini kita nengok nih Trilaba Juang Koni tuh. Ya. Nah, rupanya calon gubernur kita mau bangun stadion di Sungai Kelam apa di mana? Bahkan Pete apa di mana lah ibarat. Kita bangun nih stadionnya. Kita masuk rumput sama BK Persijam. Mending hancur baik. Kita tuh udah main-main lagi emang standar nasional nih ya harusnya. Kalau masalah anggaran gila pun ada anggaran. Aku rasa ada lah kalau emang niat tadi tuh. APBD ada. Pasti lah ada. Gitu nah. Kalau untuk klub bola emang nggak bisa lagi pakai APBD untuk dukung sport bola. Kalau kita Liga 3 yo, kalau Liga 2 bisa lagi. Kenapa abang udah duduk nih sama orang-orang
PSSI yang bilang dengan segala hal ataupun kayak mana lah dengan supporter kan. Kenapa tidak lagi mencari investor? Kalau untuk stadion nih, semuanya dengan hal apapun, mulai dari stadion, mulai dari infrastruktur yang lain gitu. aku tidak tahu sih kalau masalah stadion dan segala macam itu aku tidak kayak mana yo. Sempat lah audiensi sama kawan-kawan tuh. Cuman ya memang balik yang aku bilang tuh lah. Kalau pemimpinnya peduli dan dia apalagi suka dengan bola atau olahraga, aku rasa mungkin bakal disupportnya. Karena posisinya aku ngelihat beberapa tahun ini memang kayak tidak ada apa-apa. Apa nih sepak bola Jambi 2014 yang bisa dibanggai Persisiko. Nah, lah 6 tahun lah kita nganggur kayak ini. Masa sampai kayak ini terakhir 2017 Persijam main di Jepara. Cuma gitu baik. Balik lagi ke Jambi. Nah, gitu nah. Main di Jepara cuy jauh. Kalau orang ini punya duit, punya stadion, main di Jambi, orang tuh yang datang ke Jambi. Nggak ada ngeluarin duit banyak untuk mengongkosi pemain. Ya kan? Pemain Jambi banyak yang sampai main ke Sulawesi. Kayak Usni Mubarak tuh, Bang Yusuf dari Muar Jambi banyak yang main luar. Cuman yuk, karena itu tadi ya kita ndak ada punya wadah. Ibaratnya di Palembang ada Sriwijaya sebagai wadah untuk klub bolanya. Nah, udah ada pemersatunya di Jambi ini. Sebenarnya seharusnya menurut aku dan pandangan aku harusnya Persijam itu bisa mewakili provinsi. Persijam nih mewakili klub Persijam FC, mewakili Jambi. Nah, kita semua dari kabupaten gabung, ya mau tidak mau itulah lagi. Kalau main kita nak pecah kota-kota baik kayak Gubernur Cup, ramenya cuma untuk Gubernur Cup. Ya, Aduh. tapi yang jelas kita sudah sangat ketinggalan jauh yang luar biasa jauh sebenarnya. Iya. Kan, kayak contohnya nih, kalau di daerah Pulau Jawa tuh kayak PSS Sleman, PSIM Mojokerto. Anggap dua tuh lah dulu atau yang lain misalnya. Di antara dua tuh dari salah satu mereka tuh ada yang di Liga 1, ada yang di Liga 2. Mungkin ada juga di Liga 3. Dan mereka tuh saling kesinambungan kayak ibaratkan saling bergantian. Mereka juga saling saingan dalam secara sehat. Dalam aku nih lama nih di Jogja ini tegak gini enggak. Nggak ada saling depan. Liga 2. Yo. Akhirnya di tahun kemarin baru masuk Liga 1. PSIM sekarang di Liga 2. Yo. Entah dia bisa jadi Liga 1. Liga 1 lagi kedua-duanya naik. Yo. Itu sih kok kan belum. Belum, makanya aku bilang Jambi ini jauh tertinggal gitu nah. So Pekanbaru. Dan juga gini Jul, seandainya nih Jambi punya klub punya stadion, mungkin ataupun sport center ya cuy. Sebenarnya harapan tuh sport center lah supaya kita bisa mempromosikan kita mungkin acara PON bisa di Jambi. Nah, itu kan kayak di Pekanbaru kemarin, terus juga Palembang tuh bisa maju SEA Games di situ gitu nah. Tahun ini kalau nggak salah, cuma gara-gara corona. Ini kalau nggak salah pembukaan Porprov Jambi itu di Bungo. Tahun ini Kalau nggak salah. cuma karena corona. Habis lebaran. Soalnya kemarin di Bungo itu pembukaan MTQ kan. Oh. Aku dapat isunya di Bungo lagi pembukaan Porprov aku lagi gitu nah. Di Bungo gitu loh. Jadi pasti otomatis ketika main sepak bolanya otomatis di Jambi kotanya mungkin. Karena stadionnya ada dua yang kan standar lah untuk daerah-daerah gitu. Iya, cuma untuk daerah ya. Iya. Bahkan kalau kita bicara kota ya, kota kita ini jauh tertinggal. Kita ini ibu kota Jambi kan. Ya. Nah, Stadion Trilomba Juang tuh kalau kita bilang bisa sparring stadion sama Merangin, apa sama Tungkal, kita jauh tertinggal. Aku ke Merangin kemarin stadionnya gila sih. Bagus. Stadion di Tungkal, apalagi sama punya lampu. Tebo sebenarnya, Tebo tuh jauh lebih bagus lagi. Tribunnya muter gitu nah. Cuman ya karena memang belum siap baik itu. Kalau emang udah siap, wah gila stadion Tebo tuh keren. Cuman ya gini, nggak tahu ya entah dari investor mana apa bupatinya yang ada di situ, yang buat di situ ya. Sebenarnya kalau itu bisa dibangun di kota yang kayak Tebo tuh itu lebih jauh nih lagi mungkin pasti naik daunian Jambi nih untuk ya udah ada stadion nih tinggal dorong klub lah lagi investor. Cuman kalau kayak sekarang apa yang kita dorong investor nak bangun klub bola. Aku nak main di mana nih ya tadi yo. Nak main di ini. Kalau saya bilang dalam segi muda abang nih berdoa semoga ada investor atau pemerintah. Pemerintah lah kalau aku bilang aku pengennya tuh entah siapa apalagi nak pilgub nih kan mungkin para paslon atau apa mungkin bisa peduli dengan sepak bola nantinya entah memasukkan poin membangun stadion dulu. Itu sih. Kenapa lo pengen pemerintah? Ya karena memang itu yang punya kebijakan misal gini sama investor ya. Kalau misalkan ini aku dengar waktu sharing sama kawan-kawan dari PSSI dari kawan-kawan PKS sepak bola. Gubernur tuh punya besar kebijakan pemimpin itu.
banyak perusahaan besar di Jambi, Petrocina, WKS. Iya. Benar. Nah, kalau misalkan aku jadi gubernur nih, Nah, ibaratnya yo, kau yang punya perusahaan WKS, ya aku minta beberapa dari Chester kau, masa kau tidak mau kasih? Kau udah numpang di tempat aku gitu nah, bangun perusahaan itu. Masa kau tidak mau ngasih dana CSR kau yang berapa miliar, berapa triliun mungkin penghasilannya, tidak bisa ngasih berapa ratus juta, 100 juta dari WKS. ya. Nah itu cuma bisa gubernur, dari gubernur untuk CSR itu, gitu nah. Jadi memang kebijakan itu tuh di kepalanya tuh emang dari gubernur kita, pemimpin kita di sini. Kalau pandangan kami kawan-kawan pegiat bola, Berarti kawan-kawan lebih milih ke pemerintah. mengharap pemerintah untuk stadion, tapi kalau untuk klub mending dengan pemerintah bahaya. Kayak kalau pemerintah Ah, klub bola bahaya itu. kayak kalau misalkan aku untuk membangun itu, oke lah stadion itu untuk sebagai pemerintah. Kalau dia bakal lari dari segi klub itu tetap juga pemerintah, gimana? Kalau pemerintah itu sebenarnya bisa Jul, tapi kalau misalkan dia bikin politik itu mungkin bisa be. Jadi gini, kalau pemerintah tidak bisa ngebangun klub bola dari dana APBD itu bisa lagi. Ya. Tapi kalau ngebangun stadion, sarana prasarana itu masih bisa dari anggaran APBD. Nah, karena memang tidak ada lagi. Kalau zaman dulu masih ada pakai APBD untuk support klub bola. Sekarang tidak bisa lagi, memang tidak bisa lagi. Tidak ada nih anggaran untuk sepak bola itu. Jadi memang harus investor yang ngecak yo. Nah, pemerintah perannya ya ini tadi ngebantu nyari sponsor-sponsor tadi. Bukan berarti dia pulau yang ngurusnya gitu nah. Makanya di Bali itu pintar. Bali itu dia tidak mau urusan nih Ya. sama pemerintah. Aku bayar, aku sewa lapangannya 10 tahun. Udah, dosa kecampur. Stadion ini aku yang ngurus. Aku buka KP di sini, aku nyari duit di sini. Itu pintar di sana. Bali salah satu tim sepak bola dan segala hal yang pertama kali yang ada e-sportnya. E-sport. Yes. Gila, keren. Keren. Bali. Aku belum pernah sih kalau ke Stadion Bali, pengen ya aku situ nak tahu juga, nak sharing juga. Supporternya kan belajar juga dari Sleman tuh. Yang Northside Boys tuh, yang dari Ultras tuh. Dari Sleman juga banyak kawan-kawan di situ. Sharing lah, bukan belajar, sharing. Terus sekarang dengan segala hal kayak ini, yakin abang bakalan terus-menerus menjadi koordinator. Nggak juga sih. Kalau untuk terus-terusan jadi koordinator tuh, aku kayaknya kayak sekarang pun aku udah kendor nih ya. Jauh kendor dari 2019 dulu. Yang dulu aku nge-push terus kayak mana caranya, sekarang udah jauh. Kayak media dulu aku yang sering kritis di Instagram Koja tuh siapa lah kalau udah aku sama kawan-kawan aku tuh. Aku lah paling sering. Mas sekarang aku udah pernah lagi megang-megang Instagram juga udah lagi dari 2020 nih. Emang kayak yo karena capek kayak gitu nah. Nah, inilah kawan-kawan. Nah, baru malam tadi kan forum kami Koja. Aku ngasih kawan-kawan generasi, ayo kamu gerak nih, kamu lakuin ini porsi itu sama-sama. Ada forum. Jadi semua yo bisa terasa kayak nah, kamu ngerasain apa yang kami rasain dulu, kamu bergerak apa yang sesuai kami kasih tahu. Nah, kamu bergerak terserah kamu lah. Gitu nah. Jadi ibaratnya ada penerus gitu nah. Yo kalau dibilang bakal kayak ini terus, aku bakal tetap support sepak bola Jambi. Cuman untuk penggerak belum tahu kan. Ya, Kita juga punya kehidupan juga kan. betul. Nah, tapi yo memang untuk beberapa tahun ke depan ini mungkin masih tetap kayak ini. Cuma enggak tahu lah 5 tahun ke depan. Aku kan udah ngomong tadi. Kalau 5 tahun stadion kita masih belum tumbuh juga ibaratnya. Sudah lah. Taruh keranda mayat lah depan terima juang. Tapi yang jelas apa ya sebenarnya hal-hal kayak media ini sebenarnya sebenarnya penyuaraan Bang. Penyuaraan aku juga kawan-kawan juga kayak berharap dan mengharapkan lah. Dan kita tidak bisa juga melangkahin sebuah yang namanya kayak KONI atau PSSI. Ya, Itu hanya just supporter. tetap Yes. sebatas pagar tribun. Sebatas tribun. Kita cuma sebatas tribun. Dan yang punya hak itu betul loh, memang iya pemerintah. Memang orang-orang di atas itu. Kapan-kapankah atau ada waktu sedikit abang kalau misalnya abang dikasih waktu untuk ketemu orang, apa bakal abang ngomong dulu? Paling aku nanyo sih permasalahannya itu apa selama ini gitu nah. Misalkan gini, kau sebagai misalnya mau ketemu nih gubernur berarti misalkan ya, audiensi mungkin sama gubernur dan sama kawan-kawan, pasti aku udah dewean kan. Karena memang ada forum lagi Jambi Football Movement. Disitulah kawan-kawan semua. Di situ tergabung dari pelatih, pemain, mantan pemain. Di situ semua digabungin kami. Aku dari kaum supporter. Bersatu semua elemen nih. Jadi tinggal ngedorong siapa sih pemimpin kita suka bola gitu. Nah, kalaupun diajak ngobrol duduk ya pasti nanya permasalahan ngapa sepak bola Jambi tidak bisa maju. Atau kita tidak punya sarana prasarana yang baik. Ya permasalahan apa?
apakah memang nggak punya duit, apa APBD-nya tidak cukup, apa kayak mana gitu. Tapi kalau aku ngobrol sharing, kawan-kawan tuh ngomong, kan bukan aku yang paling tua kalau di forum JFM tadi, itu banyak yang lebih tua lagi, dan mereka tuh ngomong anggaran stadion tuh ada, bisa baik pemerintah membuat itu. Nah, terus masalah di mana? Ya, pemimpin kita udah suka bola gitu, nah dia tidak pandang itu tuh sebagai suara dia kalau dia jalan lagi. Nah, sorry gitu, pemimpin kita udah suka bola. nggak sekarang, nggak dulu, nggak tahu lah aku. Bisa dibilang kayak gitu. Ya, tapi gini, suka atau tidak bang, itu tuh sebenarnya anggaran loh, itu harus dikeluarkan. Tidak harus dikeluarkan. Di kita sih anggaran itu ada kalau kita ado gitu. Ngerti gak sih kayak? Ya, berarti kalau kita minta ado. Ado. Dengan segala itu. Bisa dia, maksudnya gini, penganggaran dia kan tiap tahun tuh. Misalkan tahun, iya gak sih kalau pemerintah tuh untuk tahun depan nih, yuk sepak bola Jambi ini sejak kapan sih Bu Suwaro? Dari dulu Bu Suwaro. Masa yuk pemimpin gitu tidak pernah peka gitu nah. Dan Gubernur Cup udah 5 tahun selama Kojani dukung prop lah, inilah Liga 3 lah, nengok stadion kayak itu beda, ado ngerasa risi pas ado Liga 3 kawan-kawan bawa bola tuh kayak mana macam Subasa juggling bawa bola karena becek itu tadi ndak peka juga kan, ndak masuk akal gitu nah. Ngapa sih ndak mau gitu nah ngebangun itu sebenarnya. Yo kalau menurut aku bisa baik penganggaran itu ado, sama kawan-kawan pun bilang waktu itu forum itu kalaupun dia dari Pemda gitu ngajuin anggaran itu ya pasti ada, pasti bisa kayak itu. Nah, mungkin anggaran tidak tahu besar apa tidak tuh kita tidak tahu, tapi kan tergantung kita lagi kayak mana. Pasti bisa kan kalau emang ada niatnya tadi. Karena gini, progres ke situ tuh masalahnya tidak ada. Tidak ada. Kalau emang ada apa nian? Nah, yang memegang hal itu pemimpin gitu lah kalau untuk itu pengendalian itu, dan mungkin yo entah Dispora sebagai ininya. Cuman Dispora juga kayak Dispora provinsi tidak tahu yo. Kayak nggak ada juga menyuarakan itu gitu. Nah kami tuh pengen butuh support sih sebenarnya, support ayo sama-sama gitu. Nah apa permasalahan ini, kenapa stadion bola gitu nggak punya yang nasional apa standar yang bisa yo kawan-kawan tuh main bola nyaman lah gitu nah, dengan bayar segini bayar lah cuman nyaman gitu nah main yo. Ibaratnya kita lapangan futsal kan bayar 100.000 250 ya kita emang worth it gitu nah. Cuman ini walaupun nggak bayar gratis dia malas orang. Ya ibaratnya kita main PS main chat egg macam-macam bulan ngelambung bingung. Tapi bang sih bisa dibilang kayak di luar berjuang, kalau ini bukan nomor buruk ya. Cuman kayak jujur malah lebih bagus pernah main bola diajak apa bagusan di lapangan di kolam teman. Nah, sama lapangan itu stewang. oh iya aku belum pernah situ. Secara rumput ya. Yes. Walaupun udah rumput kayak standar rasa cuman di Rato. Nah, Di tengah-tengah kampung daerah kamar tuh. Ya ampun bagus nih anak gua udah. Sama bapak bagusan mungkin lebih bagus lagi di kantas. oh iya kantas ya. Kita ada sama tas loh, lapangannya ya, dengan segala hal kayak itu gitu. Masa kalah sih dengan kayak, ya, kalah bingung-bingung lah. Iya nak ngomong tapi ya itulah gini sih kalau makanya aku bilang yo kalau aku bilang mungkin pemimpin kita tidak peduli sepak bola, yo aku berani ngomong kalau itu tidak peduli sepak bola karena kalau peduli yang kayak mana Ya. gitu nah. Apa nak peduli pas nak nyalon be? Ya kan? Asoy. Itu ya pokoknya nanti kalau misalnya kawan misalkan nonton ini tolong di-share bagi punya bapak-bapaknya atau teman-teman yang punya orang-orang atas tolong dikasih tahu bahwa Jambi ini bukan cuma sekedar view yang nonton ini atau apa, ini untuk circle dan cakupan yang sangat bagi masyarakat Jambi. Karena ini movement cuy sama kawan-kawan sepak bola gitu. Feedbacknya banyak, segi ekonomi sudah jelaskan tadi ya. Secara sosial kita bisa banyak ketemu orang baru lagi, entah kayak mana nanti ke depannya. Yo bayangin lah, kita punya stadion, uji coba, ngundang Persija Jakarta kayak ngundang apa orang tuh. Biarlah lapisan ketiganya. Supporter tuh ndak penting tuh liga lapisan berapa yang turun. Nah mungkin yang The Jack Padang, The Jack Palembang datang dukung Persija di Jambi, datang kawan-kawan baru. Tak untuk kemungkinan cuy Jambi cuy jadi bahan promosi dia dari datang ke Jambi. Oh ini yo Jambi, oh ini yo Kentala Arasi, oh ini Tugu Kris yo, oh ini Jambi Paradise. Sekarang nih orang nak ke Jambi, aku nyuruh kawan-kawan aku, Jo mainlah ke Jambi. Ngapoi, dah tengok orang kalau mau ke Jambi paling tidak ke Kerinci. Ya, apa ke malam yo? Benar. Mana mau nak kota sontuk. Ya. Nak duduk pinggir Ancol tuh lah. Iyo ibaratnya oke lah duduk pinggir Ancol Sari. Besoknya lagi nak kemana lagi Kersiginjai sudah. Kersiginjai apa Kentala Arasi Sari bisa ketelepas sih. Pagi Kentala Arasi lah. Nah, pergi sorenya Sari itu bisa dihabisi wisata di Jambi ini di kota yo. Makanya harus terlebih milih enak Kerinci. Nah bisa yo banyak di situ wisata ibaratnya apa Merangin atau apa gitu. Makanya Jambi ini
kalau mau promosi sih dari segitu bisa juga gitu nah. Sepak bola nih ibaratnya olahraga dari menengah ke bawah, ado menengah ke atas ado gitu nah. Sayangnya kalau tidak dirangkul aspirasi dari kawan-kawan sepak bola nih. Ibaratnya kalau dikumpuli orang suka bola tuh banyak di Jambi ini. Cuman itu tadi yang nampak emang dikit. Tapi tengoklah kalau emangnya ibaratnya adonian gitu nah. Kalau tidak percaya coba lah. Kita para pemimpin kita nah, yang lagi nonton nih ya. Adoi lah undanglah Persija. Tapi yo dengan stadionnya standar tadi. Kalau tidak rame tribun tuh gitu nah. Iya, apa undang klub lain lah, apa klub Sumatera, Semen Padang. Tidak mungkin orang-orang Padang tidak datang cuy. Apa orang Palembang misalnya lawan Sriwijaya. Ini tidak kalau kayak gini. Yo ibaratnya hebohnya cuma Gubernur Cup, benti lagi nonton Gubernur Cup tuh benti lagi ya. Gak usah, itu tarkam. Cuma promosi daerah untuk dia nyalon untuk naik lagi ya, ada ngerti lah. Itu semua bullshit lah. Dan Kecewa gitu. itu namanya sih kayak sekarang tuh bisa dibilang kan sudah dari Bang Naya tadi udah ngomong bahwa wajah tidak ada unsur-unsur politik. Nggak ada. Nggak ada. Bisa digaris-keraskan sekarang nggak ada. Memang nggak dari dulu sebenarnya, cuman emang karena media tadi Jul, ya kan, terjebak tadi. Ibaratnya aku jalan nih ya, jalan nih mau ke tribun nih, tiba-tiba kau masuki apa yo, tembakau tuh ganja misalnya kantong aku, udah terasa di aku, ataupun kau ngasih ganja tuh dalam bentuk permen, ya aku kira permen aku masuki bayi gitu nah, yo ibaratnya aku yang penerima tadi aku udah ngerti itu apa, nah kayak gitulah perumpamaan Koja dulu 2017 tuh, dikasih baju tulisannya We love podcast budak Jambi. Nah, ya jadi, wah, we love podcast budak Jambi nih, pakai baik. Soalnya tulisannya Dekoja Mania masalahnya. Nah, walaupun lah ada foto Panjul sih sebagai MC. Nah, iya kan? Ya pasti pakai baik lah. Aku support nih, weh, disupport nih. Ada tulisan Dekoja Manianya. We love podcast budak Jambi, ada foto Panjul sebagai pembawa acara podcast ini. Ya, dipakai orang baik gitu nah. Nah, tapi kita yang pengurus nih, ibaratnya pengurus Koja nengok, budak nih kok bawa baju ini gitu nah. Ya kita udah tahu kan tadi, dikasih baju udah Jambi mau bayar. Walaupun tuh kayak lap sekalipun, ibaratnya. Tapi bunuh kan? Tapi yang jelas ini sudah ya. Sebenarnya ini sudah jadi luar biasa untuk kawan kayak abang. Ya aku pengen ngurusin di movement juga lah. Mungkin kawan-kawan yang udah kayak aku malas gerak nonton bola lagi di akuisisi politik itu mungkin boleh lah kita duduk sama-sama ngobrol gitu nah karena kalau misalkan berpolitik 2015 tuh mungkin aku udah kayak ini lagi lah Jo ya mungkin aku sekarang lah duduk di mana gitu nah atau mungkin aku udah punya usaha apa yang besar gitu nah lah pakai kemeja aku datang pakai kaos lagi ya kaos apa nih brand lokal buruk Gazlernya ya. Tapi jangan lupa kawan-kawan Bang Naya ini bisa dibilang salah satu owner Bang ya. Bukan, kita owner kok Aston. Kita cuman ini sebagai pembantu support. Gazel ID. Gazel Ina. Ayo. Kau ID. Aku lupa aja. Tapi jelas itu udah banyak lebar dengan supporter segala macam. Semoga didengar orang lah di kawan-kawan Bapak yang di atas yang udah duduk di kursi yang sangat indah di sana. Semoga didengar. Bisa bakal kalian share dengan hal ini bukan masalah view, ini masalah penyuaraan yang udah lama mungkin dulu udah ada pakai media penyuaraan. Benar. Dengan aku kenal Bang Naya ini, Bang Naya pas plat aku bisa ngeluarin aspirasi aku nih di sini gitu nah. Sesuai dia jadi kayak masuk dalam segi dulu itu bisa jadi penyuaraan gitu. Benar. Harapannya gini sih, kalau misalkan untuk masyarakat tuh jadi peka. Iya yo. Sebenarnya kita ini harus bisa saling bantu nih, saling rangkul nih. Ibaratnya kita barikade 1, barikade 23 sampai ke belakang tuh saling bergandengan tangan sama-sama. Bicara keuntungan kita udah ada yang untung. Stadion tuh punya emang aku jadi apa? Sama baik. Ya. Jadi stadion ini kita ngebantu apa? Dari amal tuh mungkin orang-orang yang bakal main 10 tahun 20 tahun ke depan mereka bakal jadi pemain timnas atau apa ya amin ya yang dapat pahala siapa gitu juga. Kalau enggak kita yang sama-sama gerak dapat stadion ini, yo udah bakal maju-maju sepak bola kita gitu nah. Ibaratnya jadikan amal lah gawe gitu kayak ini nih gitu. Ya oke lah Pak, bisa dibilang munafik lah mungkin kalau enggak mikir duit ya. Yo. Ya, cuma kalau kita baru bergerak untuk langsung mikir duit itu enggak bakal. Salah sih mindset kayak itu tuh. Ya, nah, banyakan kawan-kawan yang ayo ini yuk, aku dapat apa? Sudah mikir feedback gitu nah.
Itu salah sih kalau menurut aku. Jadi kayak misal kau tuh mau bergerak be dulu, jalan-jalan be dulu. Jangan mikirin feedback. Karena yo kalau kau mikirin feedback, kau bakal maju gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngajak nih, oh ya, Jo, ayo sama-sama. Kau mikirin feedback. Kau cuma aku ajak cuma untuk bantu posting lo atau apa. Kau cuma nanya feedback nih, mentang-mentang follower kau banyak atau apa. Ibaratnya gitu. Ya emang dengan sekarang kita bicara feedback juga untuk itu dah ibaratnya. Kami tak bantu promosi nih. Kau minta feedback, oke, feedback mungkin kami bayar kau. Bisa kalau minta feedback juga kalau misalkan kau posting itu emang benar-benar agak terjadi. Belum tentu kan? Tapi kan setidaknya kau bantu support gitu nah. Nah di Jambi ini minim support apalagi komunitas. Yang namanya komunitas harus support cuy. Komunitas apa movement kawan-kawan bergerak tuh bukan dari bola baik seluruh. Ini kadang kayak ada acara kita sama-sama kolektif masih juga dientak-entak. Ya ibaratnya oke lah kayak mana. Cuman yuk ya tengok-tengok acara juga. Apalagi kita cek-cek acara PT-PT kayak gitu masih juga nak minta duit kan. Wah parah gitu. Nah kecuali kalau artis ya mungkin lah dah. Lagi artis pun kalau kolektif masih mikir-mikir dia. Oke mungkin berapa be dituruni tarifnya gitu nah. Cuman ini kan kadang itulah bingungnya gitu. Harusnya kita harus lebih rendah hati lagi lah. Kita sama-sama masyarakat Jambi ya bisa dibilang kita jauh sama-sama jauh tertinggal. Kalau nak maju ya maju sama-sama. Jangan nak dewek gitu. Nah kalau nak nonjol dewek enggak bisa tuh lah susah. Kalau di Jambi ini beda gitu sama kota-kota luar. Ya kan? Nak maju dewek tuh agak pahit lah kayak itu nah. Tapi yang jelas sudah banyak lebar ngomongin itu tentang bola. Aku sebenarnya kenapa pengen lari ke bola karena kalau masalah pemuda gaya atau itu mungkin udah banyak. Dan yo aku juga udah ada kapasitas gitu lah boy. Maksudnya kayak kan ya misalnya kita ngomongin entertain tuh mungkin udah ada orang-orangnya lah. Kemarin juga banyak kan. Aku jadi kalau aku sih pengennya kita ngobroli apa yang keresahan aku lah. Ini kan keresahan aku nih bisa dibilang kan. Kalau tiap ngumpul kemarin kita kapan ya langsung tekan. Jelas lah. Apalagi bola di Jambi juga bola kan mungkin orang juga masih minim makan pengetahuan. Yo benar. Makanya kayak mana yo? Banyak sih dampak gitu dalam sepak bola nih. Jadi memang harus didukung sama-sama lah kayak itu nah. Kita bisa nonton sama-sama ibaratnya kawan apa keluarga kamu datang ke Jambi. Misalnya orang Padang nih apa orang Palembang datang ke Jambi. Ketika ada pertandingan bola di weekend, kita ajak lah keluarga gitu. Udah pening, udah nonton bola be, Jambi lagi main ini lawan ini. Kan bisa bawa ke stadion. Coba lah. Kalau misalkan ada atik, kita bingung. Nah kayak sekarang nih mungkin karena corona yo. Cuma kalau ada corona kan setiap kota pasti weekend ada bola nih, nonton bola. Nah kita kayak mana? Di Itali, di Inggris sana nonton bola setiap weekend kita apa? Setiap hari kayak sekarang nganggur karuan be nak buat movement apa? Ya itulah kok jadi sering buat acara event futsal antar komunitas kayak gitu. Mau tidak mau ya kayak itu gitu nah. Tapi sebenarnya kangen gitu, rindu dengan apa yang di tribun sama-sama mendukung seminggu sekali datang ke tribun, nengok kawan-kawan yang lain juga sama-sama bondong-bondong. Jangan gengsi lah Cok nonton bola, tidak ada yang bilang alay nonton bola. Kalau ada yang bilang alay mungkin dia belum pernah keluar kota sih. Maksud aku kayak cobalah pergi ke Jakarta, ke Bandung, ke kota-kota besar Bali. Gila, di sana ibaratnya anak-anak muda semua yang nonton bola yang support. Iyo, sekarang balik lagi kayak itu nah, tergantung kita mau kemas gitu mengemasi diri kita. Yo kalau kau datang pakai sendal nonton bola, pakai helm di tribun ya mungkin kau bukan yang nonton bola gitu nah. Wajar be kau malu. Yo, anggap sepak bola itu adalah ibadah cuy. Kau nak ke masjid kau berarti harus rapi. Nah kau nonton bola kau anggap itu ibadah. Kau pakai sepatu, kau pakai ibaratnya wangi, pakai baju yang rapi gitu nah. Yo ibaratnya kayak mana kau ke situ tuh? Yo kau beribadah gitu nah. Kau ke misalkan kita orang Islam yo ke masjid gitu nah. Bisa dibilang kita tidak bakal malu juga lah. Kita rapi nonton bola gitu nah. Dipandang dah. Makanya aku bilang sekarang sepak bola tuh balik ke mindset lagi lah kawan-kawan. Jangan malu sih kalau untuk support apalagi klub bola Jambi cuy. Klub bola lokal dewek gitu nah. Ngapain jauh-jauh kita nonton dukung klub bola lain sedang kita bisa membaju daerah kita dewek. Gila. Kesempatan tuh ada sebenarnya, cuma kita lagi tergantung kita lagi. Mungkin kedepannya kita bakal ngomong lebih panjang lagi bang. Iyalah. Sama kawan-kawan yang lain. Harus. Nanti kita bakal, kau bisa kan kayak kita forum ngobrol. Nah, mungkin di sini karena gini aspirasi kau kan mungkin pasti ada lagi pandangan kau terhadap bola kan. Kayak kita bisa ngobrol nanti, kita bisa sama-sama duduk lah. Intinya siapapun kawan-kawan mungkin yang nonton ini yo jangan malu-malu untuk gabung kita sama-sama forum. Duduk sama-sama cerita bertukar pikiran. Jangan malu. Karena ibaratnya sepak bola nih universal, semua tahu sepak bola gitu nah. Tapi poli belum tentu. Ibaratnya orang semua tahu Lionel Messi, orang yang tahu suku basket pun tahu Lionel Messi. Cuman anak bola belum tentu tahu atlet poli siapa. Iya.
atlet tenis meja siapa. Ada semua anak bola tahu, tapi kalau Messi itu mungkin semua kalangan tahu lah kalau aku bilang. Karena bola tuh dari kalangan menengah ke bawah ado, menengah ke atas ado gitu nah. Jadi untuk sekarang ini emang kita bukan penikmat sejarah, tapi kita jadi pelaku sejarah kalau emang kita sama-sama. Elah. Boleh lah, Iya lah harus. Tapi jelas Bang, itu terima kasih banyak Bang udah datang di podcast kami. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin apa ya, ini sudah jadi kayak sebuah ilmu yang di luar dugaan kawan-kawan yang di sini tentang masalah bola, tentang masalah sistemasi pemerintah lah dalam segi mencakupi hal-hal kayak itu. Tapi, kriteria karakter podcast Budak Jambi kalau udah selesai coba kasih quotes ke kawan-kawan. Oh, wah. Aku belum nyiapin ini juga. Pak Adek yang ngaprak bilang tadi. Kalau aku sih, itu tadi, yang tadi sebenarnya coach aku lah. Untuk kita semua, kalaupun kita belum bisa menjaga, setidaknya kita jangan merusak yang ada. Misalkan kita punya nih wadah nih sepak bola nih. Nah, seandainya untuk regenerasi nih, untuk regenerasi yang nonton ini, kalau kalian tidak bisa menjaga, setidaknya kalian jangan merusak dan jadilah kawan-kawan untuk sekarang yang kita belum ada sama sekali sepak bolanya. Kalau kawan-kawan semua kita bersatu, kita bakal jadi pelaku sejarah bukan penikmat. Karena pelaku sejarah itu lebih dikenang orang. Misalkan kalau bisa membuat sepak bola Jambi ini jadi maju, itu bakal dicari orang nanti. 10 tahun 20 tahun lagi orang bakal ngebukuin itu, cuy. Nah, itu sih kalau aku. Itu yang jelas, pokoknya ketika nonton ini bagi yang menonton tentang masalah bola segala macam boleh kalian cek. Ini bukan masalah view YouTube dari benar. Tapi ini sudah menjadi suatu cakupan luas tentang masalah masyarakat dan persepak bola di Jambi terutama. Ini keluhan untuk seluruh untuk pemimpin, untuk pemerintahan bahkan masyarakat juga. Karena masyarakat juga ada juga acu-acu. Jadi mungkin sejak kalau bisa kita sama-sama lah. Kalaupun kawan-kawan mungkin ngerasa tidak sepahaman dengan omongan aku, karena ini tadi balik lagi persepsi aku terhadap karena aku menjalani sepak bola selama ini di Jambi sama kawan-kawan. Mungkin kalau kawan-kawan tidak sepakat kita bisa sharing nanti. Benar. Nah, bisa sharing, kawan hubungi nanti di Instagram Pojamania. Ada Pojamania Bang. Kalau bisa ngumpul di mana Bang? Kalau ngumpul kita forum beda-beda sih, pindah-pindah nanti di Instagram tuh lah di media. Karena kita udah ada punya sekretariat. Dari super lagi lur. Terima kasih banyak Pak Daek. Yoi. Lanjut podcast Budak Jambi. Yoi. Cukup sekian di podcast Budak Jambi kali ini. Keren. Sampai ketemu selanjutnya. Bye.